Ayah, kenapa tidak bilang kalau datang ke kota? Ini kan sebentar lagi tahun baru. Dengar-dengar kamu punya pacar. Aku sebagai ayah, mana bisa tidak datang melihat. Sekalian aku yang urus pernikahanmu. Bapak saja jangan bikin repot sudah bagus. Di mana sekarang? Aku kirim mobil jemput. Dasar anak kurang ajar. Berani meremehkan ayahmu? Sudah, kamu sibuk saja. Aku jalan-jalan dulu. Baik, tutup ya. Selamat Tuan Chen. Sudah tua masih bikin pusing. Siapkan mobil khusus, aku sendiri yang jemput. Tuan Chen, menyambut tahun baru, malam ini keluarga kerajaan Eropa mengadakan pesta musik megah untuk Anda. Nanti, akan ada maestro musik top dunia yang datang. Bagaimana kalau kita persiapkan dari sekarang? Tidak ada waktu. Urusan sebesar apapun, mempersiapkan kado. Untuk calon menantu lebih penting. Bertahun-tahun, aku mendidik anak itu. Menyamar sebagai petani biasa, memberinya pendidikan keras. Syukurlah dia berhasil mewarisi bakat musikku. Menjadi pianis hebat. Bahkan melanjutkan keturunan keluarga Chen. Sudah saatnya. Dia tahu kebenaran. Tak disangka di tempat seperti ini ada yang main piano. Hanya saja, tekniknya masih kurang. Wah hebat, Kakak Lily, kamu luar biasa. Konser malam ini, tidak tahu, akan menarik perhatian siapa saja. Orang penting, setelah malam ini, aku Sanli akan jadi bintang top. Memang bagus, sayang dasar-dasarnya kurang kuat. Terlalu ingin pamer, sampai suara pianonya kehilangan makna sebenarnya. Sayang sekali. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma lewat. Lanjutkan saja, anggap aku tidak bilang apa-apa. Berdiri. Sudah buang angin mau kabur? Gampang amat. Bikin aku malu di depan banyak orang. Masih mau lari? Suruh berdiri. Kamu tahu dia siapa? Dia Tunangan Maestro Piano Terkenal Chen Fei. Berani beraninya mengkritik dia. Wah, keluarga Maestro Chen, ini bahaya. Betul sekali. Kamu bilang dia tunangan VR? Fair, nama Castle Chen Fei. Boleh kamu panggil begitu? Kamu. Kamu apa kamu? Buka lebar matamu yang seperti anjing. Lihat baik-baik, sekarang yang berdiri di depanmu adalah istri masa depan Master Chen, Sanli. Kalau paham situasi, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kamu mau aku berlutut dan minta maaf padamu? Baik, aku baru saja pulang ke negara ini, Chen Fei anak ini memberiku kejutan besar. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu kenal Chen Fei? Bagaimana mungkin dia kenal? Kakak Lily, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Orang seperti dia hanya tahu membuka mulut busuknya setiap hari. Dan ngomong sembarangan, aku yakin bahkan bajunya hanya tiruan. Benar juga, kalau paham situasi, lakukan seperti yang kukatakan. Sudahlah. Tadi memang aku tidak seharusnya banyak bicara. Aku minta maaf. Biarkan saja masalah ini. Sudahlah, tadi aku tidak jelas atau kamu yang tuli. Yang kukatakan adalah, berlutut lalu minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf juga tidak apa-apa. Tapi tamparan ini tidak boleh kamu hindari. Berani kau mendorongku? Tuan Chen, kamu tidak apa-apa. Bagus, sudah cari pembantu ya, perempuan busuk. Kamu tahu tidak siapa aku? Kalau begitu kamu tahu tidak? Siapa dia? Dia hanya seorang tua yang sok tahu. Dan berpura-pura saja, kalau bukan karena malam ini, nona ini. Ada jamuan makan malam penting yang harus dihadiri. Kau pikir, menggangguku. Kalian bisa kabur. Kebetulan, hari ini aku juga ada jamuan makan malam. Jika
Jika tidak salah tebak, malam ini kita akan segera bertemu lagi. Apa maksudmu? Kita pergi. Jika dia benar-benar calon menantuku, maka aku harus membersihkan rumah. Berasal apa? Belum pernah ada yang berani melawanku. Aku harus balas dendam ini. Kakak Lili tenang, aku sudah memotret wajah orang tadi. Aku akan unggah ke internet sekarang, ratusan pengikutmu. Pasti tidak akan diam saja, bagus sekali. Inilah akibatnya mengganggu nona ini. Keluarga, cepat bantu nona ini dapatkan keadilan, suami. Kamu datang kenapa? Aku cari ayahku, lokasinya menunjukkan dia di sini, mana orangnya? Ayah kenapa bisa di sini? Suami, kamu salah ya? Nggak mungkin salah. Lokasi juga jelas-jelas menunjukkan di sini. Aneh, kok teleponnya juga nggak diangkat? Iya nih, kalau Om benar ada di sini, dengan gayanya, Kak Lili pasti langsung bisa mengenalinya. Kayak, bapakku cuma petani, seumur hidup nggak pernah keluar desa. Mana ada gayanya, aku cuma khawatir dia bakal nyasar. Makanya aku buru-buru ke sini. Hampir aja kukira, orang tua tadi itu. Untungnya aku kebanyakan mikir. Sayang, kan kamu bilang, ayah baru datang ke kota ini. Sekarang pasti lagi jalan-jalan di suatu tempat. Udah sore nih, ayo buruan ke pesta musik. Oh, Ayo, ayo. Itu telepon tuan muda, kok bapak tutup? Anak durhaka ini, dari kecil udah aku didik. Jangan sampai ditipu cewek. Dia malah pacaran sama cewek kayak gini. Siapkan pengumuman, malam ini aku mau ikut pesta musik. Siapkan satu set pakaian untukku. Aku penasaran banget, reaksi cewek itu. Begitu tahu identitas asliku. Saya. orang itu kok mirip banget kayak bapakku. Sayang, kan kamu bilang, bapak kita cuma petani. Mana ada kesempatan naik mobil mewah kayak gini? Udah sayang, waktunya udah mepet. Ayo buruan kita pergi. Yak. Ini dia, pesta kelas atas? Kak Lili, aku benar-benar nambah pengalaman ikut kamu. Dasar kurang pengalaman, nanti acara kayak gini bakal sering kok. Maaf. Kamu buta ya? Tanganku ini udah diasuransikan. 800 juta. Kalau sampai lecet atau terluka. Jual kamu aja nggak bakal nutupin. Bener banget. Nanti Kak Lili kita, bagel and lencangan ini. Untuck main piano. Udahlah, yang penting kamu nggak cedera. Aku bantu ambulan. Aku aja, lihat nih. Aku aja, sini, aku aja. Jangan sentuh, aku aja. Bapak, Bapak masih bisa kenalin aku, padahal aku dandanan kayak gini. Bapak dibakar jadi abu pun aku bakal kenal. Ngapain kamu kesini? Pakaian kayak gini lagi. Dasar anak kurang ajar, kamu tuh yang baru pantas dibakar jadi abu. Aku baru saja datang ke kota, jadi merasa tidak terbiasa dengan waktu luang. Aku cari kerja saja. Ini siapa? Ayah, dia yang kubilang, calon menantumu. Orang ini, kok rasanya familiar ya? Ternyata benar, wanita berhati ular ini. Kamu pasti Lili ya? Halo, aku ayahnya Chen Fei. Halo, Paman. Sayang, temani ayah dulu sebentar. Aku ke toilet dulu. Ayah, kok tumbuh janggut? Dasar anak nakal, langsung ketahuan. Jorok banget.
Tak kusangka, ayahnya Chen Fei. Benar-benar dari desa, Kak Lili. Kamu susah payah masak kelengan atas. Kalau orang lain tahu kamu punya mertua dari desa, bukankah malu sekali? Memang anakku. Sini. Ada apa? Oh ya, tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini adalah pesta musik untuk Maestro Music Top, Tuan Chen. Kamu datang ke sini, bukan buat mempermalukanku? Dasar anak nakal? Pesta musik mana bisa tanpa aku? Kamu tidak demam kan? Pesta musik ini untuk Tuan Chen. Bukan untukmu. Iya, nama kalian sama. Tapi dia maestro musik nomor 1. Jenius bisnis. Kamu cuma petani. Kamu yakin yang mereka bicarakan? Tuan Chen bukan aku? Oh ya, you can camel. Semua diam. Hari ini adalah jamuan penyambutan untuk Maestro Chen. Yang tidak berkepentingan, silakan pergi. Nenek. Dia ayahku. I am you? Chen Fei, bukankah ini pertama kalinya? Ikut acara seperti ini, tidak tahu aturan? Bagaimana bisa sembarangan bawa keluarga? Cepat antar pergi. Ayah, cepat pergi. Jangan mempermalukanku. Kamu yakin mau mengusirku? Maestro Chen. Ingat, malam ini Tuan Chen akan datang, tapi tidak akan mudah membongkar identitas. Lalu bagaimana aku bisa mengenali Tuan Chen? Kamu hanya perlu tahu, Tuan Chen akan memakai kumis palsu. Sayang, Tuan Chen pernah berpesan, jangan mudah membongkar identitasnya. Kok aku bisa lupa? Master Chen. Master Chen, maksudnya kamu? Aku. Di acara seperti ini, gelar master belum pantas untukku. Wah suamiku, kamu tidak salah dengar. Nenek, memanggilmu Master Chen. Kami semua mendengarnya. Sepertinya, kamu semakin dekat untuk menjadi orang besar seperti Tuan Chen. Nenek terlalu memuji. Tuan Chen adalah idolaku. Aku masih jauh darinya. Hampir saja ketahuan. Tidak berlebihan. Karena dia ayahmu, biarkan dia tinggal. Ingat untuk merawatnya baik-baik. Baik. Dengar tidak? Ini semua karena suamiku. Baru kamu boleh tinggal. Jamlah baik-baik, jangan cari masalah. Jangan sampai diusir. Iya. Oh iya. Baru saja saat aku ke kamar mandi. Tidak hanya mengotori lantai. Mohon bantuanmu untuk mengepel lantainya. Lili, apa yang kamu bicarakan? Dia ayahku. Tidak apa-apa. Sebagai petugas kebersihan, harus punya kesadaran dong. Kalian nonton pertunjukan saja, aku sebentar kembali. Oh ya, Ingat pelnya sampai bersih. sudah. Kampungan tetap kampungan, pantas mungkul di Pesta Tuan Chen? Setelah pesta selesai, aku akan usir kamu kembali ke desa. Selanjutnya, mari kita nikmati pertunjukan biola-ola Tuan Zhou. Mengapa bangga bejeta merah? Sepertinya Tuan Chen tidak akur dengan menantunya. Pantas saja menyembunyikan identitas. Kesempatan masuk keluarga kaya adalah impian banyak gadis. Tapi dia tidak menyadarinya. Bodoh. Direktur Chen. Direktur Chen, penata rias sudah siap. Beritahu semua, nanti aku akan tampil bermain. Mulai. Hadirin, ada kabar gembira yang ingin kusampaikan. Tokoh utama pesta musik hari ini, Tuan Chen sudah tiba di lokasi.
Dan dia memutuskan untuk naik panggung dan memainkan sebuah lagu. Heroic Symphony. Mari kita sambut. Bagaimana mungkin? Tuan Chen tidak pernah bermain di depan umum sebelumnya. Jika benar Tuan Chen yang memainkannya sendiri, hidupku tidak sia-sia. Katanya tidak ada yang pernah melihat wajah Tuan Chen. Aku penasaran apakah hari ini aku bisa melihatnya. Sayang, kamu dengar itu? Tuan Chen datang. Dia akan memainkannya sendiri. Ini kesempatan langka. Aku harus merekam semuanya. Aku juga pertama kali mengalaminya. Cukup dengar satu lagu saja. Akan mengubah hidup selamanya. Malay. Suara ini pasti Tuan Chen sendiri. Ini memang Tuan Chen. Ani bukan sekedar bermain. Ini adalah penaklukan musik. Suaranya kadang seperti ribuan pasukan, kadang seperti kilat. Memang maestro sejati. Semua yang hadir di sini digabungkan. Tidak sampai 1/10-nya. Aku malu. Selesai. Tapi aku belum puas. Jika bisa mendengarnya lagi, bahkan 2 detik lebih lama, mati pun rela. Hampir saja aku mengerti. Inikah kelas atas? Aku tidak ada apa-apanya. Cepat, ini kesempatan emas. Jika bisa mengatakan itu pada Tuan Chen, harganya akan naik 10 kali lipat. Cepat! Tuan Chen, namaku Sanli. Aku penggemar setiamu. Bisakah aku melihat wajahmu? Lily, jangan langsung pada Tuan Chen. Minggir. Ayah, Kamu? Bagaimana mungkin? Chen Fei, bukannya ayahmu. Hanya petani? Kok bisa jadi Master Chen? aku juga tidak tahu. Ayahku sudah seumur hidup jadi petani. Tidak mungkin. Apa sejak dulu dia sedang mengujiku? Dulu aku memperlakukannya seperti itu. Jika dia benar Master Chen, pasti tidak akan membiarkanku. Kak Lily, kita harus bagaimana sekarang? Baru segini sudah tidak tahan? Ini hanya pembukaan kecil saja. Sebelum VR benar-benar melihat wajah asli wanita ini, aku belum bisa membuka identitas. Jangan bocorkan identitas Tuan Chen. Semuanya, maafkan aku, tadi ada kesalahpahaman. Tuan Chen mengirimiku pesan. Dia bilang tiba-tiba berubah pikiran, tidak bisa datang. Ini salahku, terlalu sok pintar, sampai salah mengira orang di atas panggung ini. Sebagai Tuan Chen, aku minta maaf kepada semua. Dia bukan Master Chen. Sudah kuduga, dengan status dan keahlian Master Chen. Mana mungkin tiba-tiba muncul di acara seperti ini. Sekarang ingat, permainan pianonya juga biasa saja. Master Chen yang asli ada di sini. Permainan pianonya mungkin 10 kali lebih baik darinya. Ternyata dia sama sekali bukan Master Chen APA Pun. Ternyata Chen Fei benar. Dia cuma orang desa yang sok-sokan. Aku memang bukan Master Chen apapun. Tadi cuma kebetulan melihat piano di atas kotor, iseng-iseng membersihkannya. Tak disangka malah jadi ribut besar. Tentu saja dia bukan Master Chen. Lagi pula, sedikit yang lalu dia cuma tukang bersih-bersih. Kotor. Aku pikir kenapa wajahnya familiar. Chen Fei, ini kan ayahmu? Hahaha. Ternyata dia bukan Master Chen apapun. Chen Fei, kamu bawa ayahmu ke sini. Sudahlah, tapi berani-beraninya mengaku sebagai Master Chen. Kamu harus bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Ini pertemuan orang-orang terhormat. Mana bisa orang desa seenaknya berbuat onar di sini? Ini menurunkan gengsi kita semua. Satpam mana? Bukan,
dengarkan dulu, ini salah paham. Salah paham, jangan dorong aku. Jangan dorong, pelan-pelan. Ayah, tahukah kamu betapa besar masalah yang kamu buat? Kenapa tidak tinggal diam di desa saja? Lari ke sini bikin onar. Tahukah kamu? Berapa banyak yang sudah kukerahkan untuk bisa masuk ke kalangan atas? Sekarang karena kehadiranmu, semuanya hancur. Anakku, perlu segitunya? Nenek tua itu. Bukankah tadi memanggilmu Master Chen? Kamu masih berani menyebut Master Chen. Untang hari ini dia tidak datang, kalau sampai meninggal beliau. Hidupku tamat. Apa Tuan Chen sehebat yang kamu katakan? Ah sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Aku tanya. Baju ini dari mana? Dan, Kok bisa main piano? Main piano? Hehe, mana mungkin aku bisa main alat mewah seperti itu? Bajunya sewaan. Soal main piano. Itu tadi aku mainkan musik dari HP. Kamu benar-benar berani ya? Sudah cukup kamu berbuat onar? Kalau sudah cukup, tolong kamu pulang ke desa. Bukan. Menantu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Apa yang salah dari ucapanku? Kamu cuma petani. Tak punya uang, tak punya pengaruh, tinggal di sini. Tidak bisa memberikan bantuan apapun pada Chen Fei. Malah membuatnya malu. Apa kamu ingin? Semua orang tahu Chen Fei. Punya ayah seperti kamu? Aku. Kalau aku jadi kamu, akan kutunjukkan inisiatif. Memutuskan hubungan dengan anakmu sendiri, tak punya kemampuan, jangan sampai mencelakakan generasi berikutnya. Nak, kamu juga berpikir seperti itu? ayah, Oh, aku mengerti. Baik, semua salahku karena sudah tua tak berguna. Aku pergi. Seharusnya sudah pergi dari dulu, tinggal di sini tidak ada gunanya. Kakap. Lily, aku tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi antara kamu dan ayahku. Tapi hari ini kamu berulang kali menyasarinya di depan umum. Kau pikir aku tidak tahu? Ya, dia memang tidak punya kemampuan. Tapi bukan giliranmu untuk merendahkannya. Sekarang segera minta maaf padanya. Kamu suruh aku minta maaf padanya? Sekarang juga. Kamu. Aduh. Perutku sakit. Aduh bayiku. Kakak Lily kamu tidak apa? Kamu ngapain sih? Kamu tidak tahu dokter bilang. Kakak Lily tidak boleh emosi. Kalau emosi, bayinya bisa tidak selamat. Kamu tahu tidak? Ayah, bagaimana kalau kamu minta maaf pada Lily? Nak, ayahmu ini yang jadi korban. Sakit sekali. Aduh. Sekarang sudah saatnya. Kamu masih mau punya cucu tidak? Aku. Aduh. Baiklah, cepat telepon, bawa ke rumah sakit. Ya, aku sekarang telepon, panggil ambulans. Tidak usah. Aku merasa sudah lebih baik. Kian, kamu panggil taksi. Bantu aku pulang istirahat. Baik, ayo. Begitu dengar rumah sakit, langsung kabur. Jangan-jangan, dia sama sekali tidak hamil. Wah, nak, dari mana kau dapatkan? Menantu secantik ini, tiba-tiba hamil lagi. Kenapa tidak beritahu ayah sebelumnya? Ayah, sebenarnya aku tidak terlalu kenal dia, cuma salah minum. Lalu jadi begini. Sepertinya ini tidak sesederhana itu. Anakku yang bodoh ini bisa jadi dijebak. Nak, banyak wanita baik di dunia ini. Ngapain ngejar satu pohon doang? Apalagi itu pohon bengkok. Besok ada lelang yang datang. Semua selebriti top. Kalau suka yang mana, pilih saja. Hah? Ayah akan jodohkan kau. Ayah, sudah berapa kali ku bilang, jangan ambil kartu kecil di jalan, aku. Ini tiket lelang Jiahao. Ayah dapat dari mana? Kembalikan. Jangan bikin ribut. Dasar anak kurang ajar, meremehkan ayahmu. Ingat ya, besok datang tepat waktu, ayah akan suruh para bintang cantik berdandan. Kau bisa pilih sesuka hati. Pilih mana saja, ya. Ayah pergi dulu. Sayang. Ayahku sudah gila.
Tak Lily, sudah sepi. Tak perlu pura-pura. Semua gara-gara si kampungan itu. Ternyata ayahnya Chen Fei berkali-kali menghalangi kita. Buat kita diusir, malu sekali. Aku susah payah masak ke lengan atas. Takkan kubiarkan saya apapun menggelanjaku. Tapi, Kak Lily, soal kamu pura-pura hamil ini, kalau ketahuan, aku ada ide, ada tempat. Penuh model pria berbagai tipe. Ganteng dan berotot. Aduh, ngomong apa sih? Aku cuma mau kamu cepat hamil. Chen Fei tidak mau sentuh kamu. Nanti bohongmu ketahuan. Tenang saja, nanti kalau anaknya lahir, mirip siapa belum tentu loh. Sopir, putar balik ke White Horse Club. Gimana kabar investigasi yang kuminta? Direktur Chen, situasinya persis seperti yang Anda duga. Sanli ternyata tidak hamil. Sebelum Kino Young Master, Giacomo, penghibur di klub malam. Ada juga informan yang baru memotretnya ke White Horse Club. Ini fotonya di lokasi. Kalau dilihat, dia cuma sosialita gadungan yang cari muka. Masalahnya, mungkin tidak sesederhana itu. Kami juga menemukan dia baru terima transfer dari luar negeri. Pengirimnya adalah musuh bebuyutan Anda, Asosiasi Naga Hitam. Ini jelas-jelas mau menyerang saya. Aku sudah kembali ke dalam negeri, tapi mereka masih terus memburuku. Bisnis Asosiasi Naga Hitam ada di seluruh dunia. Aset mereka melebihi triliunan. Semua target mereka. Takir yang selamat. Grup Wanlong kita. Bukan tandingan mereka. Bagaimana kalau Anda sembunyi dulu? Sembunyi? Aku sudah di dalam negeri, mau sembunyi di mana lagi? Kali ini aku tidak hanya tidak akan sembunyi, tapi akan membuat sini menjadi kuburan untuk asosiasi naga hitam mereka. Ayah, kamu punya uang nggak? Ini cuma 2 tiket acara yang kutemukan di jalan. Berani banget kamu masuk sini. Cuma lelang biasa, nggak bakal mahal kok. Nggak mahal? Dengar baik-baik apa yang kamu ucapkan. Ngomong-ngomong, bukannya sudah kubelikan baju baru? Kenapa pakai baju kampung lagi? Jangan mempermalukanku dong. Setelah jas itu sudah kukembalikan. Bajumu nggak nyaman dipakai. Lagi pula, aku kesini bukan untuk belanja. Aku mau menjodohkanmu. Ayah, Ayo pergi. Pergi. lelang kelas atas memang beda suasana. Aku baru pertama kali ke sini. Dasar anak kurang ajar. Ikuti ayahmu biar tambah wawasan. Ayah, lihat itu. Itu kan bintang terkenal Shen Ruyan? Aku hanya pernah melihatnya di TV, ternyata dia juga datang ke sini. Kamu suka dia ya? Aku perkenalkan kamu padanya. Xiao Shen. Ayah. Lihat saja, kamu berani memanggilnya begitu? Tenang, nanti dia akan memanggilku Paman Chen. Camel, Paman Chen. kamu kenal ayahku? Tentu kenal, Paman Chen. TAPI. Kenapa dia kenal ayahku? Apa karena pesta musik kemarin? Setelah memalukan itu, ayahku jadi terkenal. Xiao Shen. Ini anakku. Dia agak menyukaimu. Hello, Nona Shen. Name aku Chen Fei. Bisa tidak kamu bicara lebih hati-hati? Terus-terusan memanggil Xiao Shen. Tidak usah bicara apakah aku pantas untuknya. Sekarang Lily hamil, bagaimana aku bisa di luar? Thanking wanita lain. Kamu yakin itu anakmu? Lihat baik-baik. Bagaimana mungkin? Dia, bersama pria lain? Apa ini salah paham? Tuan Chen. ITU. Tidak apa-apa. Para tamu terhormat, silakan duduk. Selanjutnya, lelang ini resmi dimulai. Lelang sudah dimulai. Ayo, kita duduk dulu.
Jangan berteriak-teriak nanti. Ini beda dengan desa. Baiklah. Ayah tahu batasannya. Selanjutnya, mari kita sambut item lelang pertama. Sebuah keramik Jun dengan glaser langit Byra dari Dynasty Song. Seperti kata pepatah, harta berlimpah tidak sebanding dengan sepotong keramik Jun. Harga ewel 2 juta. Item pertama saja sudah semahal ini. Memang bukan tempat yang seharusnya aku datangi. 2.500.000. Bukan. Bagaimana urusannya? Semua lancar, Chen Fei. Sudah ada di genggamanku. Bulan depan, pernikahan akan berlangsung lancar. Omong kosong. Kamu tahu tidak, dia sedang bersama wanita lain? Aku suruh kamu ikut dia, malah keluyuran di luar. Kira aku nggak tahu? Kamu punya waktu setengah jam. Cepat pergi ke lelang. Tambah segelas lagi. Ini semua ide bagusmu. Cepat panggil taksi. Tuan ini minawar 2.500.000. Ada yang lebih tinggi? 2.800.000. Aku 3 juta. Bukannya sudah kubilang, jangan ikut nawar. Udah datang, ya ikut meramaikan saja. Kamu ikut APA? Ujung-ujungnya aku yang bayar. Kamu pikir uangku jatuh dari langit? Nggak apa-apa, kalau Paman Chen suka. Aku beli sebagai tanda terima kasih. Aku 5 juta. Nona Shen menawar 5 juta. 5 juta sekali. Nggak apa-apa. Kalau Paman Chen suka, aku beli sebagai tanda terima kasih. Aku 5 juta. Nona Shen menawar 5 juta. 5 juta sekali. Lake. Lihat tuh orang. Xiao Shen lebih baik ke aku, bandingin sama kamu. Kalau aku punya Xiao Shen sebagai menantu, pasti enak banget. Nona Shen, beneran mau dikasih ke bapakku? Meskipun bukan barang mewah. Kalau Paman Chen nggak keberatan, aku dengan senang hati memberikannya. Ini nggak mewah? Bapakku kan orang kasar. Dia nggak cocok sama barang mewah kayak gini. Orang kasar? Tuan Chen mungkin salah paham. Bapakku punya muka sebesar ini? Bener nggak sih? Selanjutnya, kita mulai barang lelang kedua. Ini adalah lukisan kaligrafi yang baru ditemukan. Konon ini adalah karya terakhir Qi Baishi sebelum meninggal. Bisa dibilang harta yang sangat langka. Harga awal 8 juta. Aku tawar 20 juta. 23 juta. Sepertinya barang ini, Shen Ruyan benar-benar ngebet banget. Kakek Shen sebentar lagi ulang tahun, dan dia paling suka. Lukisan kaligrafi Qi Baishi. Shen Ruyan sebagai cucu kesayangannya. Pantas saja mau beli buat bikin kakek senang. Aku tawar 35 juta. APA. Kamu nawar 35 juta. Nona Shen, aku tahu kamu ingin barang ini, tapi sayang. Barang ini pasti jadi milikku. Anak. Hari ini ayah akan memberimu pelajaran, mengajarkanmu cara yang benar untuk mengejar perempuan. Aku tawarkan 100 juta. Ini serius? Ini adalah lelang Jiahao, siapa yang berani bercanda di sini? Kecuali dia tidak peduli dengan nyawanya. Ayah, kamu gila. Kamu tahu 100 juta itu apa artinya? Bahkan jika aku jual rumah dan mobil, tidak akan cukup untuk 100 juta ini. Ini bukan Chen Fei, Sang Master Piano. Dan juga bintang baru dari Wan Chen, tidak menyangka. Punya ayah yang tidak bisa diandalkan seperti ini. 100 juta tunai, bahkan kami sekalipun. Sulit mengumpulkannya dalam waktu singkat. Apalagi bintang baru ini. Masalah datang dari mulut, sekali harga disebutkan, tidak bisa bayar. Masalahnya akan besar. Sudah kubilang jangan datang, kamu tetap datang. Sekarang, 100 juta. Sekarang benar-benar selesai. Lihatlah kamu, cuma 100 juta saja. Hanya pengeluaran 1 bulan. Ini waktunya kapan? Kamu masih bisa membual di sini, kamu. Paman Chen, Anda terlalu royal. Anda baru saja memberikanku hadiah.
Aku seharusnya membalasnya, ini namanya timbal balik. Apalagi, hadiah ini, aku mewakili anakku, memberikannya padamu. Sebagai hadiah perkenalan. Aku tawarkan 120 juta. Ini bukan Wang Tianlai, Direktur Wang? Direktur Regional Wancheng dari grup Wanlong yang bernilai triliunan. Orang penting seperti ini, kenapa tiba-tiba datang? Ya, Kenapa dia datang? Untung Direktur Wang datang, kalau tidak, hari ini aku benar-benar tidak bisa menyelesaikannya. Ini juga bagus, ada yang bayar, aku tidak perlu menawar lagi. Tidak, kamu tahu dia siapa? Dia adalah Direktur Cabang. Grup Wanlong, Direktur Wang, bernilai miliaran. Kamu suruh dia membayarmu. Bukankah ini memberinya kesempatan untuk menunjukkan diri? Kalau begitu, dia harus berterima kasih padamu. Direktur Wang menawar 120 juta. Ada yang lebih tinggi? 120 juta sekali. Direktur Wang sudah bicara, siapa yang berani bersaing dengannya? 120 juta 3 kali. Leike. Tidak heran Direktur Wang, memang kaya raya. 120 juta, semua menyeram air. Bisa membuat Pak Wang datang langsung ke tempat lelang. Tampaknya barang ini pasti untuk seseorang. Yang sangat penting ya, betul. Tolong bungkus untuk saya. Pak Wang ini mau apa? Apakah akan memberikan lukisan di tempat? Baru saja menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli lukisan, mana mungkin langsung diberikan. Siapa di sini yang pantas menerima kehormatan seperti ini? Ya, Lihat, ini dia sudah dibawa. Ini sedikit hadiah dari saya. Semoga Tuan Chen berkenan. Tuan Chen, bukankah dia seorang petani? Apakah hanya karena dia adalah ayah dari Chen Fei? Tidak mungkin, bahkan Chen Fei sendiri tidak pantas mengikat sepatu Pak Wang. Jangan-jangan salah orang? Tuan Chen yang dia maksud, apakah dia adalah maestro musik terkenal di dunia? Kanon, dia bukan hanya seorang seniman, tapi juga memiliki bakat bisnis yang luar biasa. Grup Wanlong didirikannya sendiri. Sekarang nilainya sudah ratusan miliar. Tuan Chen. Ayo. Berhenti. Tunjukkan undangan. Buddha Madamo. Dia adalah tunangan Master Chen, berani kau menghalanginya? Master Chen, lihat baik-baik, ini adalah acara lelang. Yang bisa masuk setidaknya memiliki kekayaan 1 miliar. Kalau tidak ada undangan, menjauhlah, jangan mengotori. Pandangan orang pentang. Aku lihat siapa yang berani menggelanjaku hari ini. Minta bantuan. Bangunlah. Nak, ambil ini, berikan kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun. Ini juga adalah hadiah dari kamu dan si bodoh ini. Terima kasih Paman Chen, pasti kakek akan sangat senang ketika melihatnya nanti. Gila, benar-benar gila. Hadiah yang baru saja diberikan Pak Wang. Langsung dibayarkan kepada orang lain. Bukankah ini seperti mata muka ibaratmu? Betul, dengan sifat Pak Wang, mana mungkin dia dibiarkan? Tuan Chen pernah berjasa padaku. Hari ini dia bersedia menggunakan barangku untuk diberikan kepada orang lain. Adalah keberuntungan besar bagiku. Tuan Chen. Bisakah kita bicara sebentar? Ini masih ayahku? Pertama Shen Ruyan. Memanggil Paman Chen terus. Lalu Wang Tianlai memberikan hadiah. Ayahku benar-benar hanya seorang petani? Tidak mungkin. Pak Wang ini statusnya sangat mulia. Mengapa perlu berterima kasih pada si orang petani? Jangan-jangan dia benar-benar. Kamu tahu apa? Ini Wang Tianlai. Dulu dia berasal dari latar belakang preman, setiap hari berkelahi dan membunuh. Pasti ada saat-saat sulit, kadang kebaikan sesuap roti. Lebih berharga dari emas 10.000 kati. Itu juga benar. Tapi kebaikan seperti ini hanya bisa dipakai sekali. Sayang sekali kalau disia-siakan. Ya agak disayangkan. Chen Fei. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ini semua karena ayahku. Sudah larut, bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Aku tidak bermimpi kan? Bintang besar seperti kamu. Bisa mengajakku makan. Apa karena aku ganteng? Ayo pergi.
Aku mau ke toilet dulu. Tunggu aku 2 menit. Brengsek, berani-beraninya menggoda orangku. Siapa yang menyuruhmu datang? Hampir saja identitasku terbongkar. Maaf Tuan Chen, aku benar-benar panik. Ingin melapor, perkumpulan naga hitam ini sudah masuk ke dalam negeri, menguasai seluruh pasar keuangan. Belakangan pasar saham berteriak histeris, dan mereka juga membeli saham-saham kita di mana-mana. Aku khawatir. Target sebenarnya mereka adalah grup Wanlong kita. Kita harus waspada. Hanya ini? Tidak ada hal lain? Aku mau makan dulu, perut sudah lapar. Tuan Chen, kali ini situasinya sangat darurat. Aku prediksi tidak lebih dari 3 minggu, tidak, 2 minggu, dalam 2 minggu. Tebakanmu benar, tapi aku Chen Long. Masa tidak ada persiapan? Telinga. Dekatkan telingamu. Memang Tuan Chen, rencananya luar biasa. Memukul ular harus di kepalanya, mencabut pohon harus sampai ke akarnya. Sampai detik terakhir, tahan emosimu. Jalankan rencana panjang, baru bisa dapat ikan besar. Ada apa? Kamu siapa? Aku siapa? Katakan padanya, dia adalah tunangan Chen Fei yang kamu goda. Buddha Madamo. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Chen Fei, kamu berani memukulku. Untuk si imut ini? Minta maaf padanya. Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Apa kamu lupa, aku tunanganmu? Ayo semua lihat. Bintang baru Wan Cheng berani membela selingkuhan. Memukul tunangannya yang sedang hamil di depan umum. Wah, bukankah ini bintang populer? Shen Are You Yan? Ternyata jadi selingkuhan orang. Benar atau tidak? Apapun itu, Chen Fei memukuli tunangannya di depan umum, pantas mati. Tunangannya sendiri, pantas mati. Jorok banget, lebih jorok dari aku. Chen Fei, kalau kamu mengaku salah sekarang, dan mentransfer semua uang di mobil, rumah, dan kartu bankmu ke namaku, baru aku mau terus bersama kamu. Kamu bilang, suruh aku transfer mobil, rumah, dan semua tabungan ke namamu? Betul, hanya begitu bisa menebus kesalahanmu padaku. Aku baru bisa, dengan rela, melahirkan anak kita. Aku tak menyangka, kamu bisa tak tahu malu sampai segitunya. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Aku dan Nona Shen bersih. Justru dia. Wanita ini, tidak setia, selingkuh di belakangku. Soal hamil, itu omong kosong. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Foto-foto ini adalah buktinya. Tidak, ini tidak benar. Ini buatan AI, foto-foto ini dibuat oleh AI. Chen Fei, aku tahu salah. Aku tarik kembali ucapanku. Kita berdua, tidak, kita bertiga. Hidup bersama, ya? Waduh, ini keterlaluan banget. Wanita ini masih punya moral tidak? Cepat rekam. Kalau diunggah, pasti viral. Sanli, kamu benar-benar membuatku jijik. Chen Fei, ini kau yang memaksaku. Aku tak bisa masuk keluarga kaya. Kau juga jangan berharap bahagia. Akibat perbuatan sendiri, susah diselamatkan. Kayaknya impian. Masuk keluarga kaya hancur deh. Kamu? Jadi, foto-foto ini, kamu yang kasih ke dia? Dia anakku, aku tak bisa dia melihatnya. Ditipu oleh wanita berhati ular seperti kamu. Katakan, tujuanmu mendekatinya.
Mau apa? Apa hakmu bertanya padaku? Jangan lupa, kamu kuma orang kampung. Siapa bilang Tuan Chen orang kampung? Tuan Chen. Kamu, direktur uang dari grup Wanlong? Dia cuma orang kampung. Kenapa kamu memanggilnya Tuan Chen? Buta matamu. Lihat baik-baik, ini adalah direktur grup Wanlong kami. Sekaligus juga seorang seniman top yang terkenal di dalam dan luar negeri. Ini tidak mungkin, Chen Fei. Dia jelas-jelas bilang, ayahnya cuma seorang petani. Itu adalah identitas yang sengaja aku sembunyikan untuk mengasah dirinya. Selama ini, aku selalu berada di luar negeri dan membangun grup Wanlong dari nol. Kalau saja kamu tidak berniat jahat, mungkin masih ada kesempatan menjadi menantu keluarga Chen. Sayang sekali. Paman Chen, aku tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi, aku mohon. Aku pasti akan melayani Anda dengan baik. Paman Chen, kasih aku kesempatan lagi. Paman Chen, aku benar-benar tahu salah. Itu dia, tidak punya tiket masuk tapi berani masuk paksa ke lelang. Tidak lihat, ini tempat APA. Pukul lalu buang keluar. Jangan, Tuan Chen. Kasih aku kesempatan lagi, aku tahu salah. Paman Chen, tolong aku. Tuan Chen, wanita ini punya hubungan dengan asosiasi hitam, sepertinya tidak akan berhenti begitu saja. Aku sengaja membuka identitas untuk memancing mereka keluar. Aku ingin lihat, apa sebenarnya yang asosiasi hitam inginkan. Oh begitu. Tuan Chen, anak saya baru buka restoran, saya sudah siapkan kartu VIP tanpa batas untuk Anda. Kalau ada waktu, silakan mampir. Restoran kerajaan. Kebetulan aku lapar, nanti aku akan ke sana. Baik, saya akan selalu menanti kedatangan Anda. Baik. Suyan. Ini bukan teman SMA ku? Hei, lama tidak bertemu. Kan sebentar lagi tahun baru, hari ini. Ada reuni alumni, mau ikut? Main bersama? Oh ternyata kamu. Kurasa tidak usah. Aku masih sama seperti dulu. Tidak terlalu suka keramaian. Jangan dong, tempat reuninya di restoran kerajaan. Biasanya orang biasa seumur hidup. Jarang bisa masuk ke sini, yakin tidak mau menambah pengalaman? Restoran kerajaan. Bukan anaknya Wang Qianlai. Yang baru buka itu? Kebetulan aku juga mau ke sana. Baiklah kalau begitu. Aku ikut nimbrung teman lama. Aku akan ke sana. Oak, Baik. Gimana, dia setuju nggak? awalnya sih nggak mau, tapi begitu dengar. Di Royal Hotel, langsung buru-buru mau naik taksi ke sini. Chenlong ini udah bertahun-tahun merantau. Kayaknya nggak ada kemajuan, keluar rumah aja masih naik taksi. Iya sih, Sekarang kan sukses, gimana kalau kasih dia sepeda motor listrik baru? Nah, nanti lihat dulu performanya gimana. Karen, ayo kita semua bersulang untuk Hu. Ayo teman-teman sekelas. Ini kamar 802 ya? Kayaknya nggak salah. Kamu siapa? Aku peringatin, nggak boleh minta-minta di sini. Yotong, matamu ngapain sih? Ini kan teman sekelas kita, Chenlong. Iya, aku. Tadi nggak kenal, ayo cepat duduk. Oke, pada datang semua. Kamu, pakaianmu ini. Chenlong. Udah mau tahun baru, masih nggak mampu beli baju baru? Ini kan reuni, lihat kita semua. Pakaiannya rapi dan mewah. Kamu ini jelas-jelas nggak menghargai kita. Jelas-jelas mau bikin kita malu ya? Jangan gitu. Aku rasa ini udah baju terbaiknya. Hari ini aku emang agak buru-buru. Terus, seragam kebersihannya belum kering.
makanya cuma bisa pakai ini. Seragam kebersihan? Chenlong. Kalau nggak salah ingat, dulu dia kan ketua kebersihan kelas ya? Nggak nyangka lulus bertahun-tahun masih nyapu sampah. Ini namanya sesuai jurusan. Kayaknya hari ini di sini. Gak welcome banget ya sama aku. Ya udah, kalau nggak welcome, aku pergi. Kalian lanjutin aja. Jangan pergi dong, kita kan cuma bercanda. Masa bercanda aja nggak boleh? Iya, kita kan teman sekelas, bercanda dikit. Nggak perlu marah. Iya, cepat duduk. Kalau menurut kalian, kalau aku pergi hari ini, nggak kebangetan ya? Chenlong, aku nggak bisa main ini. Baiklah, hari ini aku akan duduk dan menemani kalian. Main sampai puas, ayo ayo ayo. Minum satu, minum satu. Ayo, teman-teman sekelas, kita minum bersama. Minum beberapa gelas lagi, ini baru benar. Ayo. Aneh, tadi Tuan Chen bilang sebentar lagi sampai. Kok belum datang juga? Nggak bisa, aku harus kirim SMS tanya. Makan lebih banyak hidangan spesial. Iya, minuman ini juga enak. Tuan Chen, Anda sudah sampai mana? Sial, Tuan Chen sudah sampai. Bagaimana kerja penerimaan kalian ini? Tuan Chen sampai saja tidak tahu. Aku juga nggak tahu, jangan-jangan orang tadi itu katanya mau ikut reuni sekolah. Reuni. Ruangan 802, mana pantas untuk status Tuan Chen. Bear tahu senua. Cedric anti Wongon Tuan Chen. Ruangan Tianzi nomor 1. Ya, aku segera atur. Selamat bersenang-senang. Maaf ganggu, bos kami tahu. Ada tamu penting di sini. Khusus menyuruh kami untuk mengupgrade gratis ke ruangan Tianzi nomor 1, silakan ikut aku. Ruangan Tianzi nomor 1, katanya, cuma punya uang saja tidak cukup. Harus punya kekuasaan dan pengaruh, orang biasa nggak boleh masuk. Jangan-jangan tamu penting ini adalah... Hebat juga Hu, restoran ini baru buka. Cepat sekali jadi tamu penting. Aku. Iya dong, di sini cuma Hu yang paling sukses, selain dia. Siapa lagi? Setuju kan? Betul. Aku memang ada saudara yang kerja jadi koki di sini. Jangan-jangan dia yang bantu aku. Ah, ini sih biasa aja. Tempat kayak gini aku sering dateng, hari ini kebetulan. Ajak kalian lihat-lihat, ayo jalan. Makasih Hu. Tuan Chen, sudah aku siapkan. Ruangan Tianzi nomor 1, selamat bersenang-senang. Lupa kasih tahu, aku tamu penting di sini. Semua diskon 15%, nanti kalian bisa. Makan sepuasnya, asyik banget. Memang Hu, di mana-mana punya hak istimewa, keren banget. Ayo jalan. Semuanya, bos kami perintahkan, ada tamu penting di sini. Hari ini semua konsumsi kalian gratis. Memang Hugo, datang ke sini konsumsi nggak perlu bayar. Kamu yakin semua gratis? Asalkan tamu istimewa masih ada. Semua gratis. Dengar nggak? Asal Hugo masih di sini, hari ini semua gratis. Sudah, aku pesan makanan. Haha, waipo weo to. Ini, ribet, kasih makanan termahal di restoran ini. Semua kami pesan 1 porsi. Oh iya, ada lagi itu. Kasih kami 10 botol anggur merah, namanya apa tuh? Mani apa gitu? Mungkin Maxud and Romani Conti. Iya, kasih kami 2 kotak, hari ini minum sampai puas. Tunggu sebentar ya. Aku bilang Chenlong, di acara begini. Makin banyak. Anggap saja merayakan tahun baru lebih awal. Teman-teman, jangan sia-siakan makanan, nasi dan lauknya.
Semua disimpan. Jangan lupa dibungkus ya, anggap saja. Makan malam tahan baru. Ciehu, aku kayaknya nggak pernah ganggu kamu, kok kamu suka banget? Nargetin aku sih? Ada apa Chen Long, nggak senang? Aku cuma nggak suka lihat kamu, waktu sekolah dulu. Nilai kamu bagus banget, nilai bagus buat apa sih? Sekarang ku menjadi tukang sapu jalanan. Lihat aku Xiehu. Mau apa ada apa? Hari ini aku memang mau menghinamu. Jadi hari ini kalian panggil aku kesini cuma untuk ini? Emang kenapa? Jangan-jangan kamu beneran mikir kami tulus. Ngajak kamu datang? Ini Hu Ji. Sengaja suruh aku bohongin kamu biar datang, kalau kamu nggak datang. Kami cari hiburan dari siapa dong? Setuju kan teman-teman? Iya dong. Baik, aku anggap kalian teman lama. Kalian malah anggap aku orang Jepang buat dijahilin, cuma karena... anggap aku miskin. Lalu meremehkan aku. Kalian tahu nggak? Di atas langit masih ada langit. Di luar orang masih ada orang. Ada apa Chen Long? Mentalmu jatuh? Kalau aku jadi kamu, aku malu nggak bisa bertahan. Hahaha, drama ini sudah hampir selesai. Cepat pergi sana, pergi. Aku pergi boleh, tapi aku harap nanti. Kalian jangan nangis-nangis minta aku balik, ya? Kampungan, ngira diri sendiri siapa? Mau kami minta dia balik lagi? Cuma badut saja. Jangan dipikirkan. Ayo, teman-teman sekelas. Mari kita minum gelas ini. Babak kedua, kita lanjutkan pesta. Bagus. Orang yang tadi duduk di sini mana? Dia, si badut itu, sudah kami usir. Sudah diusir. Manajer Chen, kamu datang tepat waktu. Hari ini pelayanannya bagus, saya sangat puas. Kita nanti Akan datang ke sini lagi. Karena sudah selesai makan, tolong bayar tagihannya. Taiji Han, Manajer Chen, kamu bercanda ya? Tadi kamu bilang, hari ini ada tamu penting. Semua gratis. Benar, syaratnya adalah ada tamu penting. Tapi sekarang, tamu pentingnya sudah pergi. APA? Kakakku masih di sini kan? Kakakku? Dia siapa? Akan. Tamu penting yang saya maksud adalah orang yang kalian usir. Tuan Chen Long. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Akan mana Chen Long? Bisa jadi tamu VIP? Manajer Chen, saya beritahu kamu. Keponakan saya bekerja di sini sebagai kepala koki. Saya yang seharusnya tamu VIP. Namanya Shieda Pao. Saya akan telepon dia sekarang. Tidak perlu. User Siada Pao. Dia dipecat. Makanan ini totalnya 13.780.000 rupiah. Jika tagihan ini tidak dilunasi, kalian tidak boleh pergi. Kakak Hu, bagaimana ini? Manajer Chen, tunggu sebentar. Saya akan telepon Chen Long sekarang. Cepat panggil dia kembali. Iya, telepon dia. Chen Long. Oh bukan Kak Chen. Aduh kakek Chen, aduh kamu. Cepat kembali. Tadi kami salah. Kami akan minta maaf, baik? Ciehu, tadi. Bukankah kamu yang melemparku keluar? Kenapa sekarang menyesal? Kami tidak tahu. Saya hanya pemilik usaha kecil. Yang sakaya, kamu yang benar-benar hebat. Bisa maafkan kami sekali? Iya Kak Chen, ini salahku. Semua ini karena dipaksa Shehu. Asal kamu mau kembali, malam ini hukum aku sesukamu. Karena kalian begitu tulus. Maka aku, Chen Long, juga tidak boleh tidak tahu diri. Manajer Chen ada? Ada. Saya di sini, Tuan Chen. Ada perintah APA? Mereka habis berapa? 1 sen pun tidak boleh kurang. Jangan belikan saya. Kalau perlu aku, ya disek. Kalau uangnya kurang, tinggal di sini cuci piring. Sampai semua tagihan lunas. Mengerti? Satpam. Manajer Chen, bawa mereka turun buat gesek kartu. Seberapa banyak ya gesek? Yang kurang, cuci piring. Sampai semua tagihan lunas. Saya. Mau makan gratis? Lihat dulu ini tempat apa. Bawa Simiwa. Aduh, habis deh. Tuan Chen, sudah sesuai perintah Anda. Teman-teman Anda itu lagi cuci piring di dapur. Bagaimana? Penanganan selanjutnya? Jangan terlalu menyusahkan mereka. Cuci piring 3-5 tahun. Lepasin aja. Baik.
Kiao Xuan. Chen Long. Tolong aku. Aduh, Kamu gak apa-apa. Apa katamu? Daging gemuk udah di mulut malah diambil orang. Soalnya ini di dalam negeri. Kita harus agak menahan diri. Kenapa aku punya anak buah sampah kayak kalian? Ini Chenlong. Kamu turun dulu. Bukannya aku suruh kamu. Tinggal sama Chen Fei Bidawasi dia? Kok jadi begini jadinya? Tuan Zhao, tolong bela saya. Semuanya gara-gara Chenlong yang ngasut. Baikin Chen Fei putus sama saya. Pernikahan batal. Sekarang saya diusir. Berarti kamu udah ketahuan. Ayah, Dan. Dan saya tahu, Chen Long itu. Direktur grup Wanlong. Dia bukan orang biasa. Jadi, dulu Anda suruh saya deketin Chen Fei. Tujuannya untuk grup Wanlong. Ternyata kamu juga nggak terlalu bodoh. Awalnya, aku sama Kiao Xuan dan Chenlong, semuanya teman baik. Dulu kita memulai bisnis bersama. Waktu itu aku suka Kiao Xuan. Justru hanya suka Chenlong. Kemudian, Chenlong mengejar apa yang disebut seni. Pergi tanpa pamit ke luar negeri. Kiao Xuan tetap tidak mau melepaskannya. Aku tidak rela. Jadi, pergi ke luar negeri, mendirikan Persatuan Naga Hitam. Tujuannya adalah untuk menghalangi grup Wanlong milik Chenlong. Tak disangka, setelah sekian tahun berlalu, Grup Wanlong milik Chenlong. Di bawah tekanan Penuduriku, tidak hanya tidak mati. Malah semakin kuat. aku merasa sangat tidak tenang. Oh begitu. Tuan Zhao butuh aku melakukan apa? Aku Sanli siap berkorban apapun. Kamu? Lupakan saja, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Aku harus mencari cara, melakukan sesuatu. Tidak boleh diremehkan oleh Tuan Zhao. Tuan Zhao, jangan lupa. Aku sebelumnya bekerja sebagai apa? Sekarang, aku jamin bisa melayanimu dengan nyaman. Melupakan kekhawatiran. Benarkah? Ah, bajingan. Pelecehan-pelecehan. Jangan teriak, aku Chenlong. Chen Long. Kok bisa kamu? Kamu semalam diracuni, kebetulan ketemu aku. Jadi, kamu tidak apa-apa? Sepertinya begitu. Semalam aku minum segelas anggur. Lalu kesadaranku tidak begitu jelas. Ingat sekarang. Dasar brengsek, kamu pulang kenapa tidak bilang? Buat aku menunggu bertahun-tahun. Aku belum sempat, lagi pula selama ini. Bukankah kita selalu berhubungan? Mengingat kamu semalam menyelamatkan nyawaku. Aku sementara memaafkanmu. Tapi, kamu kenapa? sepertinya efek obatnya belum hilang. Nona Shen, kamu kenal bapakku bagaimana sih? Chen Fei, kamu benar-benar tidak tahu. Identitas Paman Jen? Apa maksudnya ini? Jangan-jangan benar tebakanku? Ayahku selain petani, juga punya identitas lain. Ayah, itu kan Kiao Zong di sampingnya? Dia itu ratu bisnis dengan kekayaan miliaran. Kok mereka bisa bersama? Pria seperti Paman Jen, kalau dia mau. Banyak wanita yang akan mengejarnya. Jadi ayahku dekat dengan wanita kaya? Kamu kan direktur grup dengan kekayaan triliunan, sehari-hari pakai baju gini? Ah, ini kan demi anakku yang tidak berguna. Sembunyikan identitas. Tapi mulai sekarang, nggak perlu lagi. Iya. Kamu ajak aku ke sini buat apa? Katanya kamu kuat seperti pemuda 18 tahun. Baru semalam punggungmu sudah keseleo. Nggak, duduklah di sana, aku beliin obat. Aduh. Tunggu dulu. Sudah, jangan sok kuat. Duduk saja tunggu. Baiklah.
Ayah, kalian ngapain? Sayang. Ayahku diculik orang. Mana orangnya? Bibi Chiao. Ayahku baru saja diserang, sekarang sudah dibawa pergi. Kamu Chen Fei, anak Chen Long? Ayah. Bibi Kiao, bagaimana kalau kita lapor polisi sekarang? Aku ingin tahu, di kota Wan ini, siapa yang berani menyentuh lelakiku, Kiao Xuan? Serahkan padaku. Aku di mana ini? Jangan buang tenaga, tua bangka. Kamu berkali-kali merusak rencanaku. Pernah terpikir hari ini? Oh, kamu. Bawa aku ke sini mau apa? Kalau bukan karena kamu yang menghasut, aku dan Chen Fei sudah menikah sekarang. Ini salahmu. Kamu menghalangiku masuk keluarga kaya. Kamu menghancurkanku. Kalau bukan karena kamu yang menghasut, aku dan Chen Fei sudah menikah sekarang. Ini salahmu. Kamu menghalangiku masuk keluarga kaya. Kamu menghancurkanku. Cinta harus diperjuangkan sendiri, bukan dengan tipu daya. Kadang-kadang, kamu harus introspeksi diri. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kamu. Kekli. Sabarlah, jangan sampai merusak rencana besar. Ingat tujuan kita. Halo? Hello, Chen Fei. Ini aku. Aku tahu kamu sedang mencari ayahmu. Dia sekarang ada di tanganku. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sederhana. Aku ingin kamu menikah denganku. APA, kamu ingin aku menikahimu? Benar? Seandainya kamu mau menikah denganku dengan patuh, semua ini tidak akan terjadi. Sampai seperti ini. Ini semua karena paksaan kalian. Aku ingin kamu hari ini langsung menikah denganku. Kalau berani menolak, konsekuensinya. Kamu pasti bisa bayangkan. Tunggu. Asalkan kamu pastikan ayahku baik-baik saja, aku setuju menikahimu. Sangga? 2 jam lagi, aku tunggu di kantor catatan sipil. Ingat, jangan lapor polisi. Kalau sesuatu terjadi padaku, Paman Chen, Pasti akan mati duluan. Nona Shen. Maaf, aku. tidak apa, keselamatan Paman Chen yang penting. Apalagi, aku tidak akan mempermasalahkan kamu pernah menikah sebelumnya. Ketemu. Untung aku pasang pelacak di tubuhnya. Kalau begitu kita berpisah dulu. Oh, Gimana, Kak Lili? Dia setuju? Tentu saja. Selamat ya, Kak Lili. Kamu bakal jadi orang terkenal. Nanti kalau aku sudah masuk keluarga kaya, pasti tidak akan lupa denganmu. Jaga baik-baik jadi sini. Tunggu sampai aku dapat surat nikah. Sanli akan benar-benar berubah nasib. Jangan-jangan nanti kamu hanya dapat mimpi kosong. sekarang surat nikah sudah ada, puas? Di mana ayahku? Jangan buru-buru, sayang. Kita baru saja menikah. Paling tidak harus ada pesta pernikahan mewah. Biar seluruh Wan Cheng tahu, Sanli menikah dengan keluarga kaya. Baru bisa disebut pernikahan sungguhan. Aku sudah lihat hari baik. 3 hari lagi adalah hari yang bagus. Bagaimana menurutmu? Kamu. Baiklah. Tapi sebelum itu, pastikan ayahku aman. Tenang, sayang. Setelah menikah, aku tidak akan menyiksa mertuaku sendiri. Siapa namamu? Jangan banyak bicara. Jangan lupa, kamu sekarang hanya tahanan. Aku tidak mengerti. Kamu ini, baik tubuh maupun wajah, tidak kalah dengan Sanli. Kenapa mau jadi pembantunya? Kamu juga bisa menikah dengan keluarga kaya. Kamu tidak kalah dengannya. Aku. Gimana kalau begini, kamu lepaskan aku. Aku akan memperkenalkan anakku padamu. Nanti kamu bisa menggantikannya menikah dengan keluarga kaya. Diamlah.
Kamu pikir aku anak kecil yang bisa dibohongi? TAPI, ada satu hal yang kamu ingatkan padaku. Daripada memenuhi keinginan Sanli, lebih baik aku memenuhi keinginanku sendiri. Benar. Diam di situ saja. Kamu. Kamu sahabat Sanli? Betul, Tuan Zhao. Aku sering dengar Lily menyebutkanmu. Aku sengaja datang hari ini untuk memberitahumu kabar baik. Oh, apa itu? Musuh bebuyutanmu tentang ketua grup Wanlong. Chenlong, dia sekarang ada di tanganku. Mengapa aku harus percaya padamu? Sekarang kamu percaya, kan? Kerja bagus. Tapi mengapa kamu membantuku? Sanli bertindak semaunya sendiri. Mengincam nyawa Chenlong. Memaksa Chen Fei menikah dengannya. Aku tidak rela hanya menjadi batu loncatan Sanli. Jadi aku ingin bekerja sama dengan Tuan Zhao. Bagus. Asal aku berhasil menguasai grup Wanlong. Aku jamin keuntungan tidak akan kurang untukmu. Langkah pertama, kita mulai dari anak kesayangannya. Beritahu semua dalam setengah jam. Aku akan memutus semua jalan hidup Chen Fei. Wah, cepat sekali kalian kembali. Direktur Wang, bukankah kerjasama kita sebelumnya sangat menyenangkan? Mengapa tiba-tiba menghentikan kerjasama, Direktur Chen? Alasan spesifiknya tidak bisa kusebutkan. Kamu baik-baik saja. Mulai hari ini, perusahaan kami memutuskan untuk mengakhiri semua kerjasama dengan perusahaan Anda dan menarik kembali semua investasi. Mengapa, Direktur Li? Apa kamu tidak mau mempertimbangkan lagi? Xiao Fei, bukan aku tidak mau membantumu. Kamu benar-benar telah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Direktur Chen, buruk. Mitra perusahaan meminta menghentikan kerjasama dengan kami. Pabrik juga berhenti. Pasokan chip, pabrik kami sudah lumpuh. Chen! Dan apa? Dan ada sekelompok orang berdemo di bawah. Mereka ingin mengusirmu dari grup Felong. APA. Keluarlah dari grup Felong. Kembalikan uang jerih payah kami. Keluarlah dari grup Felong. Kembalikan uang jerih payah kami. Semuanya, ikut aku naik ke atas. AO. Kembalikan uang kami. Mengapa ini bisa terjadi? Chen Fei, lama tidak berjumpa. Kamu siapa? Aku Zhao Heilong. Aku datang untuk menawarkan kesepakatan. Zhao Heilong, perkumpulan naga hitam. Jadi semua ini ulahmu? Betul sekali. Ini berkat istri kamu punya sahabat baik. Kalau bukan karena dia bilang Chenlong hilang. Dia memberitahuku Chenlong menghilang. Mana mungkin aku dapat kesempatan emas ini untuk mengambil keuntungan. Zhang Chen, wanita brengsek. Dia berani mengkhianatiku. Apa maumu? Sudah kubilang, aku mau tawarkan kesepakatan. Aku beli perusahaanmu dengan 10 juta. Mimpi kali. Nggak mau terima baik, terima buruk. Kamu tahu kondisi perusahaanmu sekarang? Kamu sendiri tahu. Aku jamin dalam 2 hari, enggak, sehari. Kamu akan merengek minta aku beli. Jengga. Di luar sedang ada kerusuhan. Dengga Senior. Begitu masuk, hancurkan semuanya. Pastikan Chen Fei si brengsek itu. Jusir keluar. Aku lihat siapa yang berani. Abaikan dia. Serbu masuk. Kalian. Zhang Chen, APA maksudmu? Kamu mau memberontak? Berani membentakku? Kamu pikir kamu nyonya kaya? Aku kasih tahu. Perusahaan Chen Fei sebentar lagi bangkrut. Termasuk seluruh keluarga Chen. Nggak nyangka kan? Baru menikah, mimpimu jadi nyonya kaya hancur. Aku akan menginjak kalian semua. Dan menikah dengan keluarga kaya beneran. Wanita brengsek, berani hianat aku. Aku membunuh orang.
Aku nggak sengaja. Ini Qiao Xuan. Kenapa kamu bisa sampai sini? Tentu saja. Kamu ada pelacak. Kali ini nggak akan kuizinkan kamu kabur lagi. Pelacak? Iya, Chen Fei mana? Dia mengulur waktu untukmu. Sudah menikah dengan Sanli. Sekarang nunggu kabarmu. Gak baik. Sang Kian-Kian itu pasti akan lapor ke perkumpulan naga hitam. Kalau naga hitam gak lihat aku, dia pasti akan menyakiti Chen Fei. Kalau gitu kita ke perusahaan Chen Fei sekarang. Gak boleh. Target naga hitam adalah aku. Mereka pasti akan menyerang grup Wanlong Sayang melalui pasar saham. Dengan serangan menyeluruh. Begini, kamu pergi dulu ke bursa saham. Aku akan menyusul segera. Ada APA? Kenapa belum ada kabar dari ayahku? Chen Fei, Ada APA? Kamar dagang Hitlon memonopoli semua kerja sama bisnis saya. Perusahaan berhenti beroperasi, bahkan aku diusir. Bagaimana bisa? Jangan panik dulu. Aku akan telepon kakekku, mungkin dia punya solusi. Sudahlah, kamar dagang Hitlon punya pengaruh global. Kita bukan tandingan mereka. Sekarang benar-benar hancur. Ini SMS dari ayahku. Bagus, Paman Chen sudah diselamatkan. Ayo kita ke bursa saham. Aku Xiao Heilong, sudah menunggu kesempatan ini. Selama 10 tahun. Sekarang Chen Long menghilang. Wanlong International tanpa pemimpin. Saat tepat untuk kuambil alih. Kesempatan emas. Semoga Tuhan memberkati Tuan Xiao. Dengan menelan grup Wanlong, kamar dagang Hitlon akan menjadi konglomerat terbesar di dunia, posisinya tak tergoyahkan. Kami 4 dewa kekayaan siap membantu sepenuhnya. Chenlong. Apa yang bisa kau lawan aku? Manager Sun. Bagaimana persiapannya? Semua sudah siap. Kita pakai leverage 20 kali lipat. Begitu saham grup Wanlong jatuh, kita akan dapat keuntungan 20 kali lipat. Bagus. Semuanya. Siap-siap. Mulai jual besar-besaran. Jual. Harga saham sudah turun 10%, masih terus turun. 0,5% per detik dengan cepat. Dengan kondisi operasional grup Wanlong saat ini, apa yang terjadi jika sahamnya jatuh? Jika saham jatuh, grup Wanlong kemungkinan besar akan menghadapi masalah utang lebih besar dari aset. Ban akan melakukan likuidasi kebangkrutan. Saat itu, Tuan Xiao bisa membeli dengan harga murah dan mengambil alih grup Wanlong. Bagus, lanjutkan jual besar-besaran. Dalam 10 menit, aku ingin lihat sahamnya jatuh. Sudah turun 15%. Tidak lebih dari 2 menit. Saham grup Wanlong akan jatuh. Direktur Chen, bahaya. Saham perusahaan diserang. Dalam beberapa menit, saham turun 20%. Itu kamar dagang Hitlon. Kamar dagang Hitlon menyerang kita. Bagus. Artinya umpan sudah dimakan. Apa maksudmu, Direktur Chen? Aku tidak mengerti. Tuan Chen, saham hampir jatuh. Kita belum bertindak? Jangan buru-buru. Biarkan peluru terbang lebih lama. Qiao Xuan. Saatnya kamu tampil. Baik, aku sudah menunggu kalimat ini. Sekarang harga saham sudah turun 28%. 28%. 28%. Tunggu, harga saham mulai naik lagi, apa? Tidak. Tidak baik. Harga saham naik dengan cepat, ada yang membeli kembali saham kita. Siapa yang menjual saham? Barani Melawan. Xiao Heilong. Aku. Xiao Xian. Aku mewakili grup Jinlong, menyuntikkan triliunan dana ke grup Wanlong. Untuk membantu grup Wanlong melewati kesulitan. Sepertinya kamu sengaja melawanku. Zhao Heilong, jangan pikir aku tidak tahu perbuatan memalukan yang kamu lakukan. Orang yang memberikan obat itu, kamu yang menyuruh, kan? Chen Long.
selamatkan aku. Aku yang melakukannya. Lalu apa, Xiao Xuan? Kamu tahu perasaanku padamu. Apa yang baik dari Chenlong itu? Aikiraku, Zhao Heilong. Apa yang kamu mau bisa kamu dapatkan? Ngapain ikut? Perusahaan yang hampir bangkrut jadi tumbal? Hampir bangkrut? Kamu dengar sendiri apa yang kamu ucapkan. Saham grup Wanlong naik 15%. Sekarang sudah stabil, rencanamu mungkin gagal. Hahaha, Xiao Xian. Kamu masih sama seperti dulu, terlalu naif. Asosiasi Heilongku bernilai triliunan. Sekarang didukung oleh 4 dewa kekayaan. Kamu pikir aku tidak punya kartu as? Apa maksudmu? Grup Jinlong MU, nilainya tidak sampai miliaran. Sekarang kamu taruh semua dana ke grup Wanlong. Jika aku tidak salah tebak, akun perusahaanmu sekarang. Bahkan Rp1.000 pun tidak ada, kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Xiao Xian. Aku mempersiapkan rencana untuk menghadapi grup Wanlong selama 10 tahun. Kamu pikir aku tidak memikirkan variabel seperti kamu? Aku sudah menebak kamu akan membantunya, jadi aku sudah mempersiapkan segalanya diam-diam. Sekarang para senior di perusahaanmu pasti sangat khawatir, kan? Hahaha. Saham kantor pusat Kiang mendadak terpuruk. Saham telah jatuh 10%. Jika terus begini, tak akan ada. Kiao selalu memikirkan cara. Kau yang melakukannya. Ya, saya akan menempatkan semua saham yang tersebar di perusahaan Anda sebelumnya. Di saku saya sekarang kamar dagang naga hitam. Memiliki 30% saham di grup Jinlong Anda. Yang kedua setelah kamu. Kau bilang jika aku memilih. Bagaimana Anda harus mengambil? Zhao Heilong, kau tercela. Tidak tahu malu. Setelah malam ini, tidak peduli apapun kelompok naga emas Anda. Atau grup Wanlong dari Chenlong. Keduanya akan menjadi jua mati dari kamar dagang naga hitam hahaha. Siapa yang memberimu keberanian? Chenlong, kenapa kau di sini tidak mungkin? Kau seharusnya tidak. Lalu aku mengatakan Zhao Heilong. Kau pikir aku sudah mati? Orang yang menculikku tidak seharusnya kau. Omong kosong, Zhao Heilong. Tidak menggunakan cara tercela itu? Zhao Heilong, kau benar-benar peduli padaku untuk berurusan dengan ayahku. Bahkan membiarkan San Li datang kepadaku sebagai penyamaran. Kau bilang kau tidak cukup jahat. Bahkan jika Anda menemukan apa yang bisa saya lakukan. Mudah untuk Anda dan Anda. Nilai pasar hanya sepertiga dari kamar dagang naga hitam saya. Bahkan jika Anda melakukan yang terbaik untuk saya. Itu hanya pohon yang mengejutkan. Belum lagi saya memiliki 4 dewa kekayaan. Selama aku bersedia. Hahaha. Kenapa kamu tidak melakukannya? Karena kau sangat ingin mati, aku akan memberimu perjalanan. 4 dewa kekayaan meningkatkan leverage. Jual semua saham Wanlong Group dengan harga murah. Aku ingin dia menghilang malam ini. Mr. Chen, stok akan segera turun. Hahaha, sudah terlambat untuk cemas. Chenlong jelang kekuatan mutlak. Aroganmu hanya akan mempercepat kehancaranmu. Bagaimana kau tahu aku tidak? Anda tidak berpura-pura berada di sini. Apalagi yang bisa dilakukan? Apakah Anda belum pernah mendengar tentang nama Shenlong International? Unicorn keuangan terkenal internasional. Jangan sok-sokan di sini. Selain grup Wanlong, apalagi yang bisa kau andalkan? Apa kau belum pernah dengar tentang Shenlong International? Perusahaan finansial unicorn yang sangat terkenal di dunia, katanya. Hanya butuh 10 tahun untuk mendominasi pasar luar negeri. Menjadi organisasi dana perantara terbesar. Identitas ketua dewan di balik layarnya sangat misterius. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa dia. Ini benar-benar raksasa yang tak terbantahkan. Nilainya minimal lebih dari triliunan, hahaha. Chenlong, kau benar-benar panik sampai bicara ngawur. Shenlong International itu entitas seperti apa? Bahkan aku, Zhao Heilong,
Tidak punya kualifikasi untuk mendekati mereka. Aku sudah 3 kali mencoba menemui orang misterius di balik layar itu. Bahkan pintu gerbang pun tidak bisa kumasuki. Jangan-jangan kau naif mengira Shenlong International akan membantumu? Hahaha. Sungguh lucu sekali, hahaha. Bagaimana jika kukatakan, akulah orang misterius di balik layar itu? Hah, konyol. Shenlong. Kau pikir dengan berkata begitu aku akan percaya? Berpura-pura menjadi pemimpin Shenlong International. Kau tahu apa konsekuensinya? Artinya begitu kabar ini tersebar, kau akan menghadapi pengejaran tanpa akhir, bahkan ke ujung dunia pun tak akan selamat. Kalau kau tidak percaya, mari kita lihat nanti. Yang terhormat Direktur Chen, aku sedang mencari Anda. Ada kabar dari Wall Street, grup Wanlong Anda sedang diserang. Smith, aku menelepon karena hal ini. Aku meminta dalam 5 menit kau harus menyuntikkan dana triliunan ke grup Wanlong, gempur sahamnya. 5 menit, ini tugas yang sangat berat. Tapi tidak ada kesulitan yang bisa menghentikan Shenlong International. Tunggu kabar baiknya. Bagaimana, Xiao Heilong? Sekarang kau harus percayakan? Hahaha. Shenlong International, Wall Street, Smith. Shenlong, apa kau tidak tahan tekanan sampai jadi gila? Kau pikir dengan bicara begitu aku akan percaya? Kau pikir aku ini idiot? Ayahku sebenarnya. Saya aku semakin tidak mengerti. Bukan hanya kau, bahkan aku pun tidak tahu dia punya identitas ini. Tapi jika ini benar, hari-hari terakhir Zhao Heilong sudah dekat. Turun ke batas bawah. Saham grup Wanlong sudah turun lebih dari 30%. Sekarang tinggal 10 menit lagi sebelum pasar tutup. Jika dalam 10 menit tidak bisa rebound, grup Wanlong akan hancur lebur. Shenlong, kamu dengar semua itu kan? Wanlong International MU sudah jatuh. Aku sudah lebih dulu. Menambah leverage 20 kali, ini menghasilkan ratusan miliar. Sekalian ku beritahu, aku sudah menghubungi Ban. Begitu pasar saham tutup, perusahaanmu akan bangkrut. Saat itu, perusahaanmu. Benar-benar amat. Hahaha, selamat bos Xiao. Heilong, jangan terlalu cepat senang, ayo. Lihat baik-baik layar besar itu. APA. Sahamnya rebound. Tidak mungkin. Hanya setengah menit. Bagaimana saham bisa naik semua? Lalu uang kita? Ini. Uang kita hilang, saham gila, ini pasti saham gila. Aku sudah lama berkecimpung, belum pernah lihat kejadian seperti ini. Masih naik, masih naik. Tidak. Tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, aku adalah pemegang keputusan di Shenlong International. Tapi, kalian tidak percaya. Tidak mungkin. Mustahil. Shenlong International. Bahkan aku harus memandang tinggi, bagaimana mungkin kau adalah ketua dewan di balik layar? Cepat lihat, sahamnya naik limit, naik limit. Dana miliarku yang diinvestasikan ke Wanlong Group setelah kenaikan ini naik 3 kali lipat. Jinlong Groupku sekarang bernilai triliunan. Aduh, Tenang, tenang. Bos Xiao, kami semua ikuti Anda, beli saham Wanlong Group. Dengan leverage 20 kali untuk short, tapi sekarang, Saham Wanlong Group sudah naik limit. dana besar yang kami investasikan sudah dipaksa dilikuidasi semua. Kembalikan uang kami, Xiao Heilong. Kembalikan. Panic APA. Sekarang jual semua saham Jinlong Group. Bloker Hobbies Habisan, Wanlong Group. Zhao Heilong, kau sudah kalut ya? Saham Jinlong Groupku. Sudah jatuh limit, semua danamu sudah terjebak. Sekarang tidak bisa dijual. APA. Kok bisa? Oh Xiao, dana dari dewa kayak kami sudah diinvestasikan semua, cepat cari solusi. Selama masih ada harapan, jangan khawatir tidak bisa bangkit. Shenlong. Hari ini kau beruntung. Kalau bukan karena Shenlong International membantumu, keberuntunganmu tidak akan sebaik ini. Hari ini aku sementara membiarkanmu pergi. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Ayo kita pergi. Lain kali. Mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Apa maksudmu? Kalian demi menekan kami, saham grup Wanlong.
Tidak segan menggunakan leverage 20 kali untuk short selling, total kerugian. Mungkin lebih dari 100 miliar. Jika aku tidak salah tebak. Sekarang semua dana kamar dagang Heilong kalian sudah habis terkuras, kan? Jika sekarang aku membalas kalian dengan cara yang sama. Melakukan operasi jual besar-besaran terhadap kamar dagang Heilong kalian. Bagaimana kalian akan menghadapinya? Omong kosong. Kamar dagang Heilongku bernilai triliunan. Perusahaanmu yang cuma bernilai ratusan miliar, berani-beraninya ingin menghalangi kamar dagang Heilongku? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang aku memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan, mau tidak menjual kamar dagang Heilong kalian kepadaku dengan harga 1 yuan? Aku bahkan bisa membeli dengan harga murah. Lucu sekali. 1 yuan ingin membeli kamar dagang Heilongku yang bernilai triliunan? Chenlong, apa kamu belum bangun dari tidur? Hahaha. Waktu habis, Xiao Heilong. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak memanfaatkannya dengan baik, jangan salahkan aku. Hari ini, aku ingin melihat cara apa lagi yang kamu miliki untuk membuatku, Xiao Heilong, dengan rela hati menyerahkan kamar dagang bernilai triliunan ini. Pak Chen, saya sudah melakukan sesuai perintah Anda, menyuntikkan dana triliunan ke grup Wanlong. Sekarang harga saham grup Wanlong sudah mencapai limit up. Nilai pasarnya melebihi 5 triliun. Bagus. Aku ingin tahu, perusahaan mana sekarang yang menghalangi kita? Benar Pak Chen, saya melihat ada sebuah grup bernama Kamar Dagang Heilong. Mereka sangat kuat, tapi dibandingkan dengan kita, mereka 5 seperti semat. Sangat baik. Kalau begitu sekarang, aku memintamu untuk menginjak semut itu sampai mati. Tidak masalah Pak Chen, menghadapi perusahaan sampah seperti ini. Anda hanya perlu menunggu sebentar. Chenlong, jangan berlegak sak hebat di sini. Kamu pikir dengan satu telepon bisa menghancurkan sebuah kamar dagang bernilai triliunan? Apalagi sekarang aku didukung oleh 4 dewa kekayaan. Kamu benar-benar bodoh dan tidak bisa ditolong lagi. Wah, kamar dagang Heilong kalian sudah tamat riwayatnya. Kalian 4 dewa kekayaan, masih mau membantu kejahatan? Kalian jangan tertipu olehnya. Tunggu sampai Xiao Heilong bangkit kembali. Semua kerugian kalian hari ini, aku yang tanggung. Xiao Heilong, setelah pertempuran ini, perusahaanmu, Persatuan Naga Hitam, hampir bangkrut. Persatuan Naga 10.000 milik Chenlong, hampir triliunan. Mana yang lebih penting, kami tidak bisa menilai sendiri? Aku juga bersedia, setia sampai mati mengikuti Tuan Chen. Dan kami, kamu, kalian hari ini, pasti akan menyesali keputusan yang dibuat hari ini. Heilong, sebelum kamu mengucapkan kata-kata keras ini, sebaiknya kamu lihat dulu grafik saham Persatuan Naga Hitammu. APA turun, kecepatan penurunannya semakin cepat. Sekarang tinggal kurang dari 2 menit sebelum pasar tutup. Dengan kecepatan ini, saham Persatuan Naga Hitam mungkin akan jatuh ke batas bawah. Cepat, semua dana beli short, leverage 20 kali, all in. Harus bisa balik modal dari kerugian tadi, ya. Leverage 20 kali, cepat jatuhkan saham Persatuan Naga Hitam ke batas bawah. Hei, taruh semua danaku, bertaruh saham Persatuan Naga Hitam jatuh ke batas bawah. Ini tidak mungkin, Persatuan Naga Hitamku bernilai triliunan. Bagaimana bisa dengan mudah dihancurkan? Calculate. Kecuali nilai pasar lawan 10 kali lipat dariku. Jangan-jangan, kamu benar-benar orang misterius di balik Naga Suci Internasional? Benar, kamu diam-diam merencanakan untuk menghancurkan grup Naga 10.000 selama 10 tahun. Aku, Chenlong, mana mungkin diam saja menunggu kehancuran? Grup Naga 10.000 hanyalah bidak permainanku yang terlihat. Sebenarnya, identitas asliku adalah satu-satunya pengambil keputusan di Naga Suci Internasional. Ini tidak mungkin. Saham Persatuan Naga Hitam jatuh ke batas bawah. Heilong, sekarang Persatuan Naga Hitammu sudah berhutang ratusan miliar ke bank, ditambah saham yang anjlok. Kalian sekarang sudah tidak mampu membayar hutang. Segera, bank akan datang menagih. Haha, saat itu, semua propertimu akan disita. Aku kalah. Mulai sekarang, aku adalah Nyonya Kaya Raya. Kalian adalah pelayanku, pergi mati. Semuanya pergi mati. Lepaskan aku, biarkan aku mati. Pelaku sudah dikendalikan, diduga mengalami gangguan jiwa, bawa pergi. Lepaskan aku.
Sao Hei Long, kami menerima laporan. Kamu diduga terlibat transaksi dalam dan penipuan berlapis. Ikut kami. Aku tidak rela. Maukah kamu menikah denganku? Anakmu sudah siap menikah. Sampai kapan kamu mau menunggu? Kalau begitu, kita pilih hari baik saja. Kita berempat nikah bareng, yuk.